Yo bro, kembali lagi di Suara Tono yang hobinya bahas alur cerita film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film The Whip yang dirilis tahun 2015. Sebelum ke cerita awalnya, diharapkan kalian sudah menyiapkan Udo dan Kopai. Jika sudah, kita bahas filmnya. Check it door. Di scene awal diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang makan siang bersama, yang dimana ada seorang suami, istri, dan juga kedua anaknya. Suaminya bernama Christian, istrinya bernama Idun, anak laki-lakinya bernama Shondre, dan anak perempuannya yang bernama Julia. Yang dimana mereka membahas tentang kepindahan rumahnya ke tempat yang lumayan jauh. Sebelum mereka pindah, Christian pergi bekerja di tempat kantor penelitian gunung, yang dimana itu adalah hari terakhir Christian bekerja di sana. Di kantor, Christian mencoba mengecek gunung untuk terakhir kalinya lewat monitor, yang dimana gunung itu aman dan tidak ada pergerakan yang aneh. Setelah itu, teman-teman Christian memberikan perayaan perpisahan untuk Christian, yang mana mereka memotong kue dan tertawa bersama. Scene berganti ketika Christian sedang merapikan barang-barangnya di kantor yang akan dia bawa pulang. Di sana, Christian langsung melihat monitornya untuk mengecek pergerakan gunung terakhir kalinya saat dia akan pulang. Dan Christian merasa aneh dengan pergerakan gunung yang tak dapat terdeteksi, tetapi semua alarm menyala. Ketika di rumah, Christian selalu memikirkan pergerakan gunung itu dan memantaunya lewat laptop. Seketika istrinya menenangkan Christian dan memberitahu Christian tidak akan terjadi apa-apa dengan gunung itu. Christian dan keluarganya pun mulai mengemas barang mereka dan berpamitan dengan tetangganya. Setelah itu mereka pun pergi ke pelabuhan untuk menunggu kapal agar bisa menyeberang. Setelah lama menunggu, entah kenapa hati Christian merasa tak tenang, yang mana Christian selalu memikirkan gunung itu, seperti ada sesuatu yang akan terjadi pada gunung itu. Christian lalu memutuskan untuk putar balik, yang mana ia langsung menuju kantornya dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Scene berganti di mana istrinya sedang bekerja, yang mana ternyata istrinya tak bisa berangkat bareng Christian dan anak-anaknya karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, sehingga dia akan menyusul keesokan harinya. Kemudian di kantor Christian menjelaskan ke rekan-rekannya kalau pergerakan gunung itu tidak beres, sehingga Christian dan rekan-rekannya berangkat ke gunung itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di gunung tersebut. Dengan sangat hati-hati, Christian dan rekannya memasuki celah-celah gunung sambil berkomunikasi dengan rekan-rekannya di kantor untuk mengawasi keadaannya di gunung. Christian dan rekannya terus menarik gulungan kabel alarm yang ada di gunung itu, dan dugaan Christian benar, ternyata gulungan kabel itu terputus. Jelas membuat dugaan Christian semakin benar akan adanya pergerakan di gunung itu yang membuat alarmnya menyala. Christian mencoba meyakinkan bosnya untuk segera bertindak agar tidak membahayakan wisatawan dan penduduk setempat dengan cara menekan tombol alarm peringatan agar wisatawan dan penduduk setempat bisa mengungsi. Tetapi bosnya tak mau menekan tombol alarm, alasannya karena bisa menyebabkan kepanikan dari wisatawan yang sedang berlibur di pulau itu. Akhirnya Christian pun mengalah dan tak bisa berbuat banyak karena putusnya kabel itu belum memperkuat bukti untuk mengevakuasi semua orang. Christian pun keluar dari kantor menuju mobil. Alangkah terkejutnya dia saat sampai di mobil kedua anaknya sudah menghilang. Ternyata kedua anaknya berada di hotel tempat istrinya Christian bekerja. Lalu Christian memutuskan untuk pergi keesokan harinya karena sudah tak ada kapal yang akan menyeberang. Julia, anak perempuan Christian, memutuskan untuk tidur bersama ayahnya di rumah, sedangkan Shondre memutuskan untuk tidur di hotel tempat ibunya bekerja karena hubungan Shondre dan Christian sedang tak baik. Malamnya semua berjalan normal dan tenang. Christian pun tetap memandangi gunung itu dari rumahnya. Kedua temannya tidur di stasiun pengawasan, istrinya bekerja, dan Shondre sedang bermain skate di ruang bawah tanah hotel sembari mendengarkan musik, dan teman Christian yang lagi satu sedang mengawasi gunung tersebut.
Sesaat kemudian, tiba-tiba alarm menyala. Sontak membuat teman Christian panik dan segera membangunkan rekan-rekannya. Serasa ada yang tidak beres dengan gunung itu, temannya Christian langsung menelpon rekan-rekannya yang ada di kantor untuk segera mengecek keadaan gunung itu bersama rekan yang lainnya. Sesampainya di gunung tersebut, mereka berdua memutuskan untuk memeriksa celah-celah gunung itu. Seperti ada yang tidak beres, Christian tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang terjadi pada gunung itu. Ditambah adanya burung-burung yang tampak seperti berimigrasi ke tempat lain. Scene berganti ke gunung yang sedang dicek keadaannya oleh rekan-rekannya Christian. Tiba-tiba terjadi gempa di gunung itu, sehingga bebatuan mulai menimpa mereka berdua, sehingga menyebabkan mereka berdua terjebak di gunung itu. Di kantor pun alarm mulai berbunyi, sontak membuat rekan-rekan Christian panik dan segera menekan alarm evakuasi. Di kota, satu persatu rumah mulai menyalakan lampu. Idun pun keluar hotel memastikan apa yang terjadi. Tiba-tiba gunung mulai roboh dan jatuh menuju lautan, sehingga menyebabkan terjadinya gelombang ombak yang sangat besar. Kemudian gempa mulai terasa di kota. Sementara itu ada kabar buruk yang dimana semua orang hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengevakuasi diri sebelum gelombang tsunami menuju kota. Christian kemudian berlari menuju mobil bersama Julia. Kemudian di hotel, Idun membangunkan semua orang yang ada di kamarnya untuk segera menyelamatkan diri. Setelah itu, Idun menelpon Christian. Sontak Christian menyuruh Idun dan Syondre untuk pergi ke dataran tinggi. Orang-orang pun sudah mulai berkeluaran untuk menyelamatkan dirinya, sehingga menyebabkan suasana menjadi panik dan kacau. Seketika gelombang tsunami yang begitu besar sudah mulai kelihatan, seakan-akan siap melahap ribuan orang. Di hotel, Idun menyuruh semua tamu untuk menaiki bus. Seketika ia mulai sadar bahwa Syondre tak ada di sana. Sontak, Idun pun berlari menuju kamarnya Syondre. Sesampainya di sana, ia tak menemukan Syondre. Sementara di jalan, Christian mulai terjebak macet dikarenakan orang-orang yang panik berkeluaran meninggalkan mobilnya, sehingga membuat jalan menjadi penuh dengan kendaraan. Christian langsung melihat jamnya yang menunjukkan waktunya tinggal 4 menit lagi sebelum tsunami itu datang. Akhirnya Christian mengambil keputusan untuk berlari menuju dataran tinggi sambil memberitahu semua pengendara mobil untuk keluar dari mobilnya dan berlari menuju dataran tinggi. Akhirnya semua orang mengikutinya. Jin beralih ke hotel yang mana Syondre belum ditemukan oleh Idun, dan kabar buruknya waktu yang tersisa hanya 1 menit sebelum tsunami itu datang. Semua orang mulai berlarian sekencang-kencangnya. Tiba-tiba tsunami itu sudah ada di dekat semua orang. Lalu Christian menitipkan anaknya pada temannya. Dia berniat membantu wanita yang terjebak di apitan mobil. Setelah Christian berhasil menyelamatkan wanita itu, dia langsung berlari, tetapi tsunami sudah ada di belakangnya. Christian pun sudah tahu dia tak akan selamat, sehingga dia memutuskan masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman bersama wanita yang ia selamatkan. Tampak Christian mulai tegang dan pasrah melihat tsunami itu mendekatinya. Seketika ia pun dilahap hidup-hidup oleh tsunami itu yang menyebabkan ia terpontang-panting. Di hotel, Idun akhirnya menemukan Syondre yang sedang asik bermain skate. Sontak ia mengajak Syondre untuk keluar, tetapi di luar tsunami sudah datang dan siap melahap mereka. Tak ada kesempatan lagi untuk menyelamatkan diri selain menaiki hotel dan naik setinggi-tingginya. Tapi mereka malah berlari menuju ruang bawah tanah. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil menemukan pintu ruangan bawah tanah. Lalu mereka berdua pun segera menutup pintu itu, dan tsunami pun berhasil dihindari mereka. Tetapi wanita yang mengikuti Idun tak dapat diselamatkan. Setelah itu tsunami sudah berlalu. Kita diperlihatkan keadaan kota yang sudah hancur akibat tsunami itu. Bahkan tampak mayat yang diseret oleh air bekas tragedi tsunami itu. Di sana tampak Christian yang sudah sadar, tetapi wanita yang ia tolong sudah tewas.
Sim beralih ke kantor, yang mana mereka semua menangis karena tak mendengarkan perkataan Christian yang telah memperingatkan semua rekan-rekannya. Di sana Christian mencari anak perempuannya yang ia titipkan kepada temannya. Dan untung saja anaknya selamat dari tsunami itu, yang mana anaknya dan temannya tepat waktu menuju dataran tinggi itu. Sementara di hotel, Idun, anaknya dan pria yang ia selamatkan masih terjebak di sana. Christian pun menelpon tempat penampungan dan menanyakan apa ada bis hotel di sana. Ternyata tidak ada bis hotel di sana. Tetapi Christian percaya bahwa Xiondre dan Idun masih terjebak di hotel itu. Lantas ia pun berniat untuk pergi ke kota dan menitipkan anaknya bersama temannya. Xiondre dan Idun mencoba membuka pintu itu, tetapi pintunya tak mau terbuka dikarenakan tertahan air di depannya. Dan tiba-tiba air mulai masuk dari celah-celah tembok yang sedikit bolong. Lalu Shin memperlihatkan Christian yang sedang mengikuti air yang surut. Keadaan di sana sangat mengerikan, semua telah hancur berantakan tak tersisa. Lalu Christian tanpa sengaja menginjak bis hotel yang seharusnya istrinya ada di sana. Christian mencoba membuka pintu bis hotel itu. Dia mencoba menghidupkan senter yang ia bawa dan mulai menelusuri bis hotel itu, mencoba memanggil anak dan istrinya, tetapi Christian tak menemukan mayat atau mendengar suara dari anak dan istrinya, sehingga membuat Christian memutuskan untuk keluar dari bis itu. Shin beralih ke istrinya Christian dan anaknya, yang mana mereka berada di ujung kematian dikarenakan air mulai menenggelamkan seisi ruangan. Dan parahnya lagi, ternyata pintu keluar terhalangi beton yang menyebabkan mereka tak bisa keluar. Di sana Xiondre dan Idun mulai pasrah karena air sudah mulai naik. Di samping itu juga, mereka berdua sudah mulai kedinginan. Pria yang selamat bersama mereka pun akhirnya menenggelamkan diri. Sim beralih ke Christian, yang mana ia telah memasuki hotel dan mulai mencari keberadaan Idun dan Xiondre di setiap kamar hotel. Tetapi ia tak menemukan Xiondre dan Idun. Sontak ia pun merasa frustasi dan bersalah. Christian melampiaskan amarahnya pada besi bangunan hotel tersebut dengan cara memukulnya dengan besi yang ia pegang. Tetapi suara besi itu membuat anak dan istrinya mendengar suara itu. Mereka berdua mulai mengetuk-ngetuk besi berharap orang mendengarkannya. Untungnya Christian mendengarkan suara itu. Sontak Christian berlari ke ruang bawah tanah mengikuti suara itu, sambil berharap bahwa anak dan istrinya yang telah memberikan suara itu. Tetapi air sudah mulai masuk melalui ventilasi yang menyebabkan ruangan bawah tanah mulai dipenuhi air. Christian lalu menyelam mencoba menyingkirkan beton yang menghalangi pintu itu, dan akhirnya Christian pun berhasil. Seperti ada kontak batin, Idun pun menyelam dan mencoba membuka pintu keluar ruangan itu. Dan akhirnya pintu pun terbuka, yang mana Christian sudah ada di depan pintu. Sontak Christian menyuruh istrinya naik terlebih dahulu, sedangkan ia akan menyelamatkan Xiondre yang masih terjebak. Sesampainya Christian di hadapan Xiondre, ia mulai melihat anaknya yang keadaannya setengah sadar. Lantas Christian langsung meyakinkan Xiondre untuk menyelam sambil mengatakan, "Kita akan selamat jika kau berani melawan rasa takutmu." Akhirnya Xiondre berani menyelam dan mulai berenang. Tetapi di tengah perjalanan Xiondre mulai kehabisan napas yang membuat dirinya panik. Christian lalu memberikan oksigen kepada anaknya melalui mulut dan menyuruh anaknya bergegas pergi. Tetapi akibat memberikan oksigen pada anaknya, ia pun mulai kehabisan napas dan menelan semua air. Idun yang melihat anaknya saja yang berhasil keluar, bergegas kembali untuk menyelamatkan Christian. Dan akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan Christian yang sudah tak sadarkan diri. Lalu ia mencoba memompa dada Christian, berharap air dalam tubuhnya keluar. Mencoba terus-menerus sembari dibantu oleh Xiondre. Tapi Christian tak sadarkan diri. Di sana Idun tahu bahwa Christian sudah tak bisa diselamatkan lagi. Tetapi Xiondre yang tak mau kehilangan ayahnya mencoba memompa dadanya lagi, yang untungnya air dalam tubuh Christian keluar. Dan akhirnya Christian bisa sadar lagi. Akhirnya mereka bertiga bisa selamat. Di lokasi penampungan terlihat anak perempuan Christian yang menunggu ayah, ibu dan kakaknya dengan rasa cemas, berharap mereka bertiga bisa selamat.
Yang tak lama kemudian, ia melihat ayah, ibu, dan kakaknya yang sedang berjalan bersama. Sontak ia pun berlari menuju mereka dengan sangat bahagia. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dari bencana tsunami yang begitu besar. Lalu film pun di end. Oke, terima kasih ya bro yang telah menonton film ini sampai selesai. Ada baiknya kalian memencet tombol like jika kalian suka dan subscribe channel saya agar saya bisa semangat membuat konten yang lebih menarik untuk kalian semua. Saya Dono pamit undur diri.